Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah, yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nomor 1. Di dalam asesmen terdapat aspek pertanyaan penting yang harus diungkap terkait dengan kondisi seorang individu, kecuali A. Kemampuan atau keterampilan apa yang sudah dimiliki, B. Hambatan atau kesulitan apa yang dialami, C. Hobi dan minat anak, D. Kebutuhan-kebutuhan dalam hal pendidikan dan belajar apa yang harus dipenuhi. Ini yang bukan ya teman-teman, yang kecuali. Nah, yang A ini kemampuan atau keterampilan apa yang sudah dimiliki, ini harus diungkap. Lalu hambatan atau kesulitan apa yang dialami, ini juga harus diungkap. Nah, hobi dan minat anak ini tidak ya teman-teman. Lalu kebutuhan-kebutuhan dalam hal pendidikan dan belajar apa yang harus dipenuhi. Nah, ini harus diungkap. Jadi jawaban yang tepat adalah C, hobi dan minat anak. Nomor 2, berikut ini adalah tujuan dari asesmen, yaitu A. Identifikasi, klasifikasi, perencanaan program pengajaran dan evaluasi peserta didik. B. Identifikasi, tes, perencanaan program pengajaran dan evaluasi peserta didik. D. Diagnostik, klasifikasi, perencanaan program pengajaran dan evaluasi peserta didik. D. Diagnostik, tes, perencanaan program pengajaran, dan evaluasi peserta didik. Jadi yang pertama itu identifikasi ya teman-teman. Identifikasi ini diagnostik berarti bukan. Lalu yang kedua yaitu klasifikasi. Nah ini tes, tidak ada ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Identifikasi, klasifikasi, perencanaan program pengajaran, dan evaluasi peserta didik. Jawaban yang tepat adalah A. Nomor 3, lingkup asesmen anak tunadaksa sebagai berikut. A. Asesmen formal dan informal. B. Asesmen baku dan non-baku. C. Asesmen terstandar dan baku. D. Asesmen akademik dan non-akademik. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Asesmen akademik dan non-akademik. Adapun penjelasannya, kegiatan asesmen dimaksudkan untuk mengidentifikasi karakteristik anak, menentukan penempatan anak dalam suatu sistem layanan bantuan, mengevaluasi kemajuan anak, dan memprediksi bantuan akademik dan non-akademik anak. Nomor 4, asesmen membaca mencakup beberapa aspek kecuali A. Kesadaran fonem, B. Pengertian tentang alfabet, C. Ketepatan dan kelancaran membaca kata, D. Merangkai huruf. Nah, yang bukan itu D ya teman-teman, merangkai huruf. Nomor 5, berikut ini tahapan yang benar dari asesmen kesiapan belajar matematika.
adalah A. Klasifikasi, urutan dan seriasi, korespondensi, dan konservasi. B. Urutan dan seriasi, klasifikasi, korespondensi, dan konservasi. C. Klasifikasi, urutan dan seriasi, konservasi, dan korespondensi. D. Klasifikasi, korespondensi, urutan dan seriasi, dan konservasi. Nah, kita telah satu-satu ya teman-teman. Nah, yang pertama itu tentu klasifikasi. Nah, ini yang B bukan ya teman-teman berarti. Yang pertama klasifikasi, lalu yang kedua yaitu urutan dan seriasi. Nah, ini langsung klasifikasi berarti salah. Ya, ini urutan dan seriasi, ini langsung korespondensi juga salah. Nah, jadi tinggal A dan C ya teman-teman. Lalu korespondensi. Nah, ini langsung konservasi. Ini salah. Berarti jawaban yang tepat adalah A. Klasifikasi, urutan dan seriasi, korespondensi, dan konservasi. Nomor 6. Hal yang harus diperhatikan dalam melakukan asesmen menulis adalah A. Posisi duduk, posisi kertas, ukuran, bentuk huruf, memegang pensil atau alat tulis. B. Posisi duduk, konsentrasi, ukuran, bentuk huruf, memegang pensil atau alat tulis. C. Posisi duduk, posisi kertas, latensi, bentuk huruf, memegang pensil atau alat tulis. D. Posisi duduk, konsentrasi, latensi, bentuk huruf. Yang mana teman-teman? Ya tentu yang pertama itu posisi duduk, ya ini betul semua. Yang kedua posisi kertas. Nah, ini konsentrasi bukan ya teman-teman. Nah, posisi kertas. Lalu yang kedua itu ukuran. Nah, ini langsung latensi. Tidak ada ya teman-teman. Ukuran, lalu bentuk huruf, lalu memegang pensil atau alat tulis. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Nomor 7, ruang lingkup. Nah, ruang lingkup dalam asesmen persepsi kecuali. Nah, A. Persepsi visual, B. Persepsi olfaktori, C. Persepsi taktil, D. Persepsi kinestetik. Nah, jadi jawaban yang tepat yang bukan yaitu olfaktori ya teman-teman. Nah, ini kan tentu saja fakte. V itu visual. Nah, A itu auditory ya teman-teman, bukan olfactory. Nah, K itu kinestetik. Nah, T itu taktil. Jadi tidak ada olfactory. Jadi kecuali adalah B, persepsi olfactory. Nomor 8, asesmen persepsi visual meliputi A. Persepsi warna, hubungan keruangan, dan diskriminasi bentuk dan latar. B. Persepsi warna, hubungan kekurangan dan fonologi. C. Fonologi, hubungan keruangan dan diskriminasi visual. D. Fonologi, pengenalan objek dan persepsi warna. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah A ya teman-teman. Persepsi warna, hubungan keruangan, dan diskriminasi bentuk dan latar. Nomor 9, asesmen motorik meliputi kecuali A. Kemampuan untuk melakukan gerakan kasar, B. Kemampuan untuk melompat, C. Kemampuan dalam keseimbangan, D. Kemampuan koordinasi. Nah, jadi yang bukan itu kemampuan untuk melompat ya teman-teman. Nah, nomor 10. Teknik pelaksanaan asesmen meliputi A. Ujian, wawancara, observasi, dan analisis pekerjaan anak. B. Latihan, wawancara, observasi, dan analisis pekerjaan anak. C. Uji coba, wawancara, observasi, dan analisis pekerjaan anak. D. Tes, wawancara, observasi, dan analisis pekerjaan anak. Nah, jadi tidak ada di dalam asesmen itu ujian ya teman-teman. Lalu yang B, bukan juga latihan, nah, dan bukan juga uji coba, tetapi asesmen adalah tes, menggunakan teknik tes, wawancara, observasi, dan analisis pekerjaan anak.
Jadi jawaban yang tepat adalah D. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.